bahwa Islam ini satu tubuh. Jangan hanya merasa paling benar sendiri bahwa surga ini milik saya. Sekalipun dia pemabuk, hadirin yang mulia, dia tidak melakukan amal-amal soleh, pernah dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah akhiru kalam dakhala jannah. Bahkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan akhriju minan nar, keluarkan orang dari neraka, man qala la ilaha illallah, yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun harus dibasuh dulu di neraka jahanam. Anja Channel. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita bahwa setiap langkah ini Allah mudahkan melangkah menuju kebaikan-kebaikan. Bapak niat bangun untuk menunaikan perintah Allah, ini pun kebaikan. Mungkin di antara kita ini yang tadi mulai membuka mata, mungkin di antaranya ada yang lupa baca alhamdulillah. Apalagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, sunnahnya. Walaupun kita lupa, tapi dengan sifat ar-Rahman Allah tetap hari ini masih beri rezeki kita. Dimudahkan saja datang ke masjid, ikut sholat subuh, ikut majelis taklim. Padahal lupa tuh, awal bangun tidur aja sudah lupa kepada Allah. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan berikutnya. Keluar rumah mungkin ada juga yang lupa. Keluar rumah nyelonong aja padahal niatnya ke masjid. Padahal Nabi ajarkan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah tauran wala quwata illa billah. Mau masuk masjid ada juga mungkin yang lupa, masuk kaki kiri, padahal seharusnya masuk masjid kaki kanan. Banyak kita tuh lupanya Pak. Tapi sayangnya Allah lebih besar terhadap kita yang maha pelupa ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang mana sudah dijadikan tuntunan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita lupa. Tetapi hadirin yang mulia, dengan asbab lupa tadi, dosa yang kita buat, padahal dari bangun tidur tadi itu. Hari ini wallahi Pak, kata Nabi, duduknya sejenak seseorang di dalam majelis zikir yang ada di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala dosa-dosa. Ini barokah Pak. Dan mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah untuk diri kita dan keluarga kita. Dan mungkin juga Pak, Masya Allah, ini sekalian izin saja, karena mungkin di Sabtu ini Sabtu terakhir, tapi mudah-mudahan ada selanjutnya. Karena insya Allah besok Minggu mungkin pagi khususnya saya ini akan berangkat, ada beberapa titik di Padang untuk membuat safari dakwah. Nah, mudah-mudahan asbab pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala lancarkan perjalanan dan syiar yang kami bawa ke sana menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam, menjadi kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di mukadimah tadi disampaikan, dan hadis yang diambil dari kitab Muntakhab Hadis, yang mana ini kitab Pak, rangkuman daripada 200 lebih kitab, yang hadis-hadisnya ini dari awal derajat hasan yang baik sampai kepada hadis qudsi. Dari hadis yang hasan gharib terus sampai yang sahih, di atas sahih juga sampai ke hadis qudsi. Dikumpulkan oleh para ulama, dikhususkan untuk membangkitkan giroh dan jazbah umat Islam untuk cinta lagi, untuk duduk lagi di majelis taklim dengan membiasakan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat ini manusia akan dibentuk menjadi 3 golongan. Ini kata ulama Pak. Maka 3 golongan ini sudah bisa terlihat dan dipastikan di dunia sebelum hari kiamat. Ciri-cirinya sudah terlihat. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan ciri-ciri orang munafik. Ciri orang yang pertama yang munafik apa Pak? Kalau bicara, kalau berjanji, kalau diberi amanah. Banyak yang membahas ini berulang-ulang. Tetapi sifat yang mendatangkan sifat munafik ini yang jarang dibahas. Padahal sebelum menjadi orang yang munafik, maka sifat-sifatnya pun terlihat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, bahwa di hari kiamat akan dibentuk menjadi 3 golongan. Di dunia pun sebelum hari kiamat sudah terlihat calon-calonnya. Ada sifat-sifat yang mendatangkan menjadi kita salah satu golongan tersebut. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya satu golongan ini akan
berjalan kaki. Bapak jangan dikira berjalan kaki di padang mahsyar adalah perjalanan yang ringan, Pak. Upami kantos ke tanah Arab atau ke Jazirah Arab, coba bapak-bapak yang berjalan di padang pasir, coba jalan nggak pakai sandal, Pak, dalam keadaan terik matahari, apa yang terasa? Panas. Kadang di Bogor ge upami teu hujan, Pak, masya Allah. Eta teh teras kapoyanan lebih jam 10 diticap panas, Pak. Sedangkan di hari kiamat Allah dekatkan beberapa jarak matahari ada di atas kepala kita. Bukan matahari yang sudah lama ini, udah berapa ribu tahun, berapa juta tahun ini Allah ciptakan satu matahari ini. Tetapi Allah ciptakan buat matahari yang baru khusus di atas kepala masing-masing manusia hadirin. Nggak kebayang panasnya seperti apa. Sehingga itu keringat setiap orang hadirin yang mulai berbeda-beda sesuai amalnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Matahari anyar tuh, kebayang panasnya. Kue aja Pak, jangankan matahari baru keluar dari oven siapa berani pegang, apalagi matahari, bayangkan oleh bapak-bapak. Dan kemudian hadirin yang mulia, lantainya bukan lantai yang biasa. Allah Subhanahu wa taala kehendaki hari itu setiap lantai dirubah menjadi tembaga. Jadi double naun deui itu di atas double eta panas. Sehingga kata para ulama, seandainya setiap wanita di hari kiamat yang berdiri di padang mahsyar diberikan bayi paling mereka sayangi, di dunia anaknya paling disayang gitu Pak, maka di padang mahsyar seorang ibu akan rela menjadikan bayi sebagai alas telapak kakinya saking panasnya. Nah, kebayang. Seorang wanita lupa terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, begitu juga orang tua terhadap anaknya. Saking dahsyatnya keadaan itu. Ini orang belum masuk neraka, sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah percepat waktu ini, masukkan kami ke dalam neraka. Sampai ada yang minta seperti itu. Mereka nggak tahu neraka 1000 kali lebih dari tadi panasnya. Mereka yang berjalan kaki, kata Rasulullah SAW. Dan kemudian ada satu golongan yang berjalan kaki, yang menggunakan kendaraan. Memang kehidupan di dunia ini hadirin yang mulia adalah cermin daripada kehidupan akhirat. Maka kata ulama, orang-orang yang mulai menggunakan setiap hartanya untuk dijadikan salah satu dzaruriyatul hayyah, keperluan hidup, yang salah satu keperluan hidup itu di dalamnya kendaraan, Pak. Kendaraan ini akan bisa menjadi maksud yang Allah kehendaki, Allah ridho, manakala setiap kendaraan yang kita gunakan ini tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak masalah kita kaya, yang penting bagaimana harta yang Allah berikan menjadi kendaraan ini digunakan untuk Allah. Ya Allah, niat keluar rumah, doa bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan pakai kaki kanan, duduk bismillah, alhamdulillah. Mulai bergerak kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Memberikan isyarat dengan jari menatap langit sambil tersenyum seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kata ulama, setiap perjalanan daripada kendaraan kita yang menggunakan doa naik kendaraan tersebut, maka sedikitnya akan menghilangkan hisab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Kalau digunakannya untuk Allah, semakin mudah. Kendaraan-kendaraan, bahkan termasuk kendaraan yang setiap orang punya, kaki kita ini kendaraan. Orang yang dimudahkan langkah kakinya menuju masjid, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, al-masjidu baitu kulli taqi wa taqafullahu liman kana masjidu baitahu bi ruhi wa rahmah wal zawazi ala siratil ridwanillahi ilal jannah. Orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya ini akan Allah berikan jaminan berupa rahmat, yang mana disebutkan wal zawazi ala siratil ridwanillahi ilal jannah, yang maknanya kata para ulama, setiap masjid yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah kelak di hari kiamat akan menjadi kendaraan-kendaraan orang yang beriman. Jadi kalau pengen punya kendaraan di akhirat, yang pertama kendaraan yang kita di dunia ini tadi apa Pak? Gunakan untuk niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Yang kemudian yang kedua, memperbanyak langkah kita ke masjid dan menjadikan masjid kita ini al-masjidu baitu kulli taqi, rumahnya orang yang bertakwa. Dan satu golongan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah mereka orang yang berjalan menggunakan wajah mereka. Kaki saja kita sudah kepanasan, nanti di akhirat Allah balik. Ada lagu Peter Pan, kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Tapi gak kebayang bagaimana seseorang bisa berjalan dengan wajahnya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah mereka? Maka kata Rasulullah, Allah kuasa yang memperjalankan mereka di atas kakinya di dunia, maka Allah lebih kuasa membuat mereka berjalan di akhirat dengan wajahnya. Maka sahabat bertanya, siapa orang-orang yang seperti itu? Ternyata ada cirinya. Orang yang menggunakan wajahnya untuk menghindari tanah terjal dan duri. Ulama tafsirkan adalah mereka yang menolak tawaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngajak ke masjid, gue masing-masing. Ada yang, wah saya mah sekarang lagi rame LGBT, diingatkan masing-masing. Terus setiap diperingatkan perkara tentang ketaatan kepada Allah, dia jawab masing-masing. Padahal dampaknya dia nggak tahu. Dari maksiat yang dia buat, apabila Allah murka, orang soleh pun kena semuanya. Orang-orang yang terbiasa menolak agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak di akhiratnya Allah, mereka akan dikuasakan oleh Allah berjalan dengan wajahnya. Gak kebayang. Hari ini mungkin kita masih pikiran ini biasa-biasa saja. Tapi setelah kematian, hadirin yang mulia, semua akan nampak. Yang hari ini ternyata kita hidup di dunia ini sementara saja, 60-70 tahun sudah meninggal. Kalau Bapak punya penyakit kronis, penyakit kanker, dengan asbab wafat, dengan asbab kematian, penyakit zahir itu hilang. Karena ujungnya hanya kematian. Tapi kalau penyakit yang ada di dalam setiap hati kita, terutama penyakit kesyirikan, setelah kematian justru diperlihatkan daripada sakit yang sebenarnya. Penyakit kesyirikan, penyakit hasad, penyakit iri, apalagi hasad terhadap orang-orang alim, apalagi hasad terhadap dzurriyyah Nabi SAW, ini paling mengerikan lagi. Gak suka lihat orang yang gak sepaham dengan kita, gak suka lihat orang yang melakukan ibadah berbeda dengan kita. Ketika mereka saling membenci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Muslim dan muslim ini bersaudara, seperti halnya satu jasad. Ada yang bagian seperti kepala, ada yang seperti tangan, ada yang seperti badan, ada yang seperti kaki. Seandainya kepala yang sakit, siapa yang berjalan, Pak? Kaki. Seandainya tangan sakit, siapa yang membeli obat? Tangan. Hari ini kita lupakan bahwa Islam ini satu tubuh. Jangan hanya merasa paling benar sendiri bahwa surga ini milik saya. Sekalipun dia pemabuk, hadirin yang mulia, dia tidak melakukan amal-amal soleh, pernah dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah akhiru kalam dakhala jannah. Bahkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan akhriju minan nar, keluarkan orang dari neraka, man qala la ilaha illallah, yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun harus dibasuh dulu di neraka jahanam. Jadi surga itu luas. Hari ini kita belajar bagaimana melihat orang-orang ini sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbaiki hati kita, banyak prasangka baik kita kepada saudara muslim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah sampai seseorang kepada hakikat mengenal Allah sebelum dia bisa memperbaiki hubungan dirinya dengan manusia yang lain. Hidup di dunia ini gak bisa nafsi-nafsi, gak bisa. Bagaimana Nabi Adam ketika takutnya di hari kiamat, mereka menawarkan kepada Nabi Nuh minta syafaat. Kata Nabi Nuh minta syafaat ke Nabi Ibrahim. Dikala itu mereka semua nafsi-nafsi, hanya Rasulullah SAW yang diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi waktunya hidup di dunia ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, bagaimana watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam perkara yang hak, kebaikan. Bukan hanya ulama, bukan para ustadz, bukan para alim saja, bukan para asatidz saja. Seorang suami terhadap istri, seorang orang tua terhadap anak, ada hak mereka saling mengingatkan kepada kebaikan, terutama hak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anja Channel.